Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran sejarah Indonesia untuk kelas 10 IPA dan 10 IPS. Ya, bertemu lagi dengan saya, Ibu Ana Setiawati. Hari ini kita masuk ke materi tentang bab pertama, yaitu materi tentang peradaban sebelum mengenal tulisan. Sebelum kita masuk ke materi, sering kita mendengar istilah manusia purba atau dikenal dengan masa periode prasejarah. Lalu apa sih prasejarah? Dalam istilah pra berarti itu sebelum, sejarah itu berarti artinya sejarah. Jadi kalau dibilang prasejarah berarti artinya zaman sebelum ada sejarah. Terus yang kedua ada istilah lagi praaksara. Pra itu artinya sebelum, aksara itu artinya tulisan. Jadi praaksara itu adalah zaman sebelum mengenal tulisan. Keduanya itu mempunyai istilah yang memiliki arti yang berbeda. Prasejarah sama praaksara. Nah, yang lebih tepatnya itu adalah praaksara, yaitu zaman sebelum kita mengenal tulisan. Lalu ada istilah lain yang hampir sama dengan praaksara, yaitu nirleka. Nir yang berarti tanpa dan leka yang berarti tulisan. Periode zaman manusia purba belum mengenal tulisan, sehingga untuk mengetahui sejarah dan kebudayaannya maka kita dapat melihat dari sisa peninggalan yang ada. Jadi intinya sama ya kesimpulannya. Yang lebih tepat itu adalah praaksara atau zaman nirleka. Jadi sama-sama zaman sebelum mengenal tulisan, bukan zaman prasejarah. Kalau zaman prasejarah itu lebih cenderung zaman sebelum adanya sejarah. Lalu diperkirakan sudah 2.500.000 tahun yang lalu bumi yang kita huni ini dimulai. Demi mengetahui bagaimana kehidupan di zaman praaksara, maka para sejarawan harus menggunakan metode penelitian ilmu arkeologi, juga menggunakan ilmu alam, geologi, dan juga biologi. Adapun ilmu arkeologi adalah ilmu yang bergerak dalam bidang mengkaji bukti-bukti atau jejak fisik seperti lempeng, artefak, monumen, candi, dan lain-lain. Sedangkan ilmu geologi akan membantu sejarawan mengenai pengkajian usia lapisan bumi, dan ilmu biologi adalah ilmu yang mempermudah pada kajian tentang ragam hayati atau makhluk hidup. Jadi untuk mengetahui bagaimana sih zaman praaksara, itu kita menggunakan 3 ilmu, yaitu arkeologi, geologi, dan biologi. Kalau arkeologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang fosil-fosil atau bukti-bukti dan jejak fisik pada masa lalu. Terus ada yang kedua ilmu geologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang struktur lapisan bumi atau struktur batuan. Lalu ada ilmu biologi. Ilmu biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan organisme. Jadi ketiga ilmu tersebut akan kita gunakan untuk mengetahui jejak-jejak zaman praaksara. Selanjutnya, perlu bagi kita semua untuk mempelajari dan mengetahui akan budaya zaman praaksara. Kenapa seperti itu? Kenapa demikian? Karena berdasarkan data etnografi menunjukkan bahwasanya kehidupan masyarakat praaksara ternyata masih digunakan atau berlangsung hingga kini.
Etnografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Jadi pada zaman praaksara, alat-alatnya yang digunakan untuk memasak, untuk bercocok tanam itu masih kita gunakan sampai saat ini. Lalu pembelajaran yang dapat kita ambil dari zaman praaksara adalah sebagai inspirasi untuk mengembangkan nalar kehidupan dan sebagai peringatan. Peringatan apa? Peringatan agar manusia mampu menjaga lingkungan dan tidak serakah. Kemudian kapankah masa praaksara berakhir? Tentunya adalah pada saat kehidupan manusia mulai mengenal tulisan. Jadi kalau praaksara pra itu berarti kan sebelum mengenal tulisan, yaitu zaman sebelum mengenal tulisan. Itu kapan berakhirnya? Berarti kalau setelah mengenal tulisan itu zaman praaksara akan berakhir. Tapi ini beda-beda di setiap daerahnya. Jika dibandingkan dengan Mesir dan Mesopotamia, maka Indonesia jauh terlambat karena negara tersebut sudah mengenal tulisan sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Adapun hal yang menjadi bukti masa aksara di Kepulauan Indonesia dihubungkan dengan temuan prasasti peninggalan kerajaan tua seperti Kerajaan Kutai di Muara Rekaman, Kalimantan Timur. Jadi setiap negara itu berbeda-beda ya, setiap daerah itu berbeda-beda berakhirnya masa praaksara. Jika dibandingkan dengan Mesir, Indonesia sangat terlambat untuk berganti zaman. Dari zaman praaksara menjadi zaman setelah mengenal tulisan. Dengan tidak adanya peninggalan tertulis, maka sumber untuk mengungkapkan keberadaannya berupa peninggalan-peninggalan, antara lain ada fosil, ada artefak. Fosil itu merupakan sisa-sisa makhluk hidup yang telah membatu karena tertimbun dalam tanah selama berjuta tahun. Kalau artefak itu merupakan benda-benda perlengkapan hidup manusia purba yang masih tersisa seperti dolmen, ada kapak perunggu, ada kapak batu, ada kojen Modinger. Nanti kita akan bahas di bab berikutnya. Lalu ada pembebakan atau periodisasi masa praaksara. Yang pertama berdasarkan ilmu geologi itu ada 4 zaman. Yang pertama zaman Arkeozoikum, yaitu zaman yang diperkirakan kurang lebih 2.500 tahun yang lalu, yaitu zaman sebelum adanya kehidupan. Yang kedua ada zaman Paleozoikum, diperkirakan kurang lebih 340 juta tahun yang lalu, yaitu zaman purba tertua. Terus yang ketiga ada zaman Mesozoikum, yaitu sekitar 251 sampai 65 juta tahun, yang merupakan zaman purba tengah. Pada masa ini, hewan mamalia, burung, amfibi, dan tumbuhan lain mulai ada. Jadi kalau sebelum zaman ini belum ada hewan, belum ada mamalia, belum ada burung, dan tumbuhan-tumbuhan yang hidup. Terus pada zaman yang terakhir yaitu zaman Neozoikum, yang diperkirakan usianya 60 juta tahun yang lalu, yaitu zaman purba baru. Zaman ini dapat dibagi menjadi 2 tahap lagi, yaitu zaman tersier dan kuarter. Ada zaman es mulai menyusut dan makhluk-makhluk seperti manusia mulai hidup. Yang kedua, berdasarkan teknologi yang dihasilkan, meliputi zaman batu yang terbagi menjadi yang pertama zaman batu tua atau Paleolitikum. Disebut demikian karena alat-alat batu buatan manusia masih dikerjakan secara kasar, tidak diasah atau dipolis. Terdapat 2 kebudayaan yang merupakan patokan zaman ini, yaitu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong.
pada zaman ini sudah ada manusia purba, yaitu Pithecanthropus dan Homo wazzagensis. Terus yang kedua ada zaman batu madya, yaitu Mesolitikum. Secara bahasa dapat diartikan sebagai batu tengah, merupakan tahapan perkembangan masyarakat pada masa prasejarah antara batu tua dan batu muda. Tidak jauh berbeda dengan periode sebelumnya, kehidupan berburu atau mengumpulkan makanan. Jadi pada zaman ini sudah ada manusia purba dengan kehidupannya, yaitu berburu dan mengumpulkan makanan. Lalu yang ketiga, ada zaman batu baru atau Neolitikum, yaitu zaman batu muda di Indonesia. Zaman Neolitikum dimulai sekitar tahun kurang lebih 1500 sebelum Masehi. Cara hidup untuk mengetahui kebutuhannya telah mengalami perubahan pesat dari cara food gathering menjadi food producing. Food gathering artinya dia mengumpulkan makanan, berubah menjadi food producing, yaitu dia memproduksi makanan atau membuat makanan sendiri, yaitu dengan cara bercocok tanam dan memelihara ternak. Pada masa itu manusia sudah mulai menetap di rumah panggung. Untuk menghindari bahaya binatang buas, manusia pada masa Neolitikum ini telah mulai membuat lumbung-lumbung guna menyimpan persediaan padi atau gabah. Jadi pada masa ini manusia sudah mulai dari food gathering atau mengumpulkan makanan itu menjadi food producing. Dia memproduksi makanan sendiri. Lalu sudah mulai menetap di suatu tempat, tidak hidup nomaden, ke beberapa daerah yang dekat dengan sungai, dekat dengan sumber-sumber makanan. Terus ada zaman batu besar atau Megalitikum. Berasal dari kata mega yang berarti besar dan litos yang berarti batu. Zaman Megalitikum biasanya disebut juga zaman batu besar, karena pada zaman ini manusia sudah dapat membuat dan meningkatkan kebudayaan yang terbuat dari batu-batu besar. Pada zaman ini juga sudah mulai muncul kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Kepercayaan ini muncul karena pengetahuan manusia sudah dimulai dan sudah mulai meningkat, seperti itu ya. Terus yang terakhir ini ada zaman logam, yaitu terbagi menjadi 3, yaitu zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Lalu ini ada tugas. Carilah di berbagai sumber, bisa di internet atau bisa di buku-buku yang kalian punya tentang pengertian zaman tadi. Ada 3 zaman terakhir yang belum saya jelaskan pengertiannya, yaitu zaman perunggu, zaman logam, dan zaman besi. Silakan dicari pengertiannya. Lalu silakan ditulis di buku kalian masing-masing, kemudian difotokan dan dikumpulkan di Google Classroom. Nanti akan saya buat roomnya untuk mengumpulkan tugasnya. Seperti itu ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan seperti biasa, silahkan WA saya atau silakan komen di Google Classroom, nanti akan saya balas. Kalau mungkin ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas. Dari saya akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.